wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan media dalam acara perilisan hasil survei nasional Poltreking Indonesia pada hari ini, Senin 25 Oktober 2021, pukul 10 WIB sampai selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dan bergabung pada pagi hari ini. Dan semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Rilis survei Poltreking pada pagi hari ini akan membahas terkait evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Selain itu, pada survei ini juga akan ditampilkan isu-isu terhangat saat ini dan juga hasil survei peta elektoral Pilpres 2024 periode survei 3 sampai 10 Oktober 2021. Rilis daring survei nasional Poltreking Indonesia ini disiarkan langsung secara eksklusif melalui platform Zoom, dan yang bergabung dalam link Zoom ini dikhususkan untuk rekan-rekan jurnalis. Sedangkan publik secara umum dapat menyaksikan rekaman secara full version di akun YouTube Poltreking Indonesia setelah sesi Zoom pagi ini selesai dilaksanakan. Sebelum Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Bapak Hanta Yuda, memaparkan hasil survei nasional, izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman demi kelancaran rilis yang akan kita ikuti bersama pada pagi hari ini hingga selesai. Pertama, bagi teman-teman yang sudah bergabung, kami mengingatkan kembali untuk menggunakan username dengan format media asal, _nama, _nomor handphone. Kami ulangi, agar rekan-rekan yang sudah bergabung menggunakan username dengan format media asal, _nama, _nomor handphone. Nomor handphone yang didaftarkan oleh rekan-rekan sekalian diharapkan juga adalah merupakan nomor WhatsApp. Karena nomor tersebut akan kami kirimkan soft file press release dan soft file hasil rilis survei nasional setelah dipresentasikan. Kedua, rilis kali ini kami tidak membuka ruang tanya jawab di saat pemaparan materi berlangsung. Tetapi, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, nanti bisa langsung mengontak nomor yang telah tertera di dalam press release. Semoga dengan rilis survei nasional kali ini bisa menambah informasi bagi kita semua terkait kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sekaligus peta elektoral Pilpres 2024. Semoga acara ini berjalan lancar hingga akhir tanpa kendala apapun. Langsung saja, Pak Hanta juga sudah siap untuk memaparkan rilis hasil survei nasional Poltreking Indonesia dalam forum ini kepada rekan-rekan jurnalis sekalian. Evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin dan peta elektoral Pilpres 2024. Dengan hormat, kami persilakan kepada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Bapak Hanta Yuda, untuk mengambil alih forum. Waktu dan tempat mohon izin kami persilakan. Terima kasih Mas Adit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang telah ikut menyimak proses rilis survei nasional terbaru Poltreking Indonesia, khususnya rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya untuk bersama-sama mengikuti presentasi pemaparan hasil survei Poltreking Indonesia. Rekan-rekan sekalian, tentu kita tahu bahwa tingkat kepuasan adalah salah satu indikator paling relevan untuk menilai kinerja sebuah pemerintahan. Karena penilaian kepuasan publik ini memiliki konsekuensi sekaligus dua ya. Yang pertama itu adalah konsekuensi pertama sebagai latar belakang dari survei kami ini, puas tidaknya publik mengindikasikan perlu tidaknya pergantian para pembantu presiden. Jadi ujungnya perlu atau tidak reshuffle kabinet nanti terlihat dari bagaimana penilaian performa pemerintah oleh rakyat. Yang kedua, ini juga tentu memiliki relevansi, tingkat kepuasan memiliki keterkaitan dengan peta politik elektoral. Kenapa? Karena peta politik elektoral ini kalau kita bedah saja secara singkat, yang puas itu pasti menghendaki proses pergantian kepemimpinan nasional itu bagi publik yang mengapresiasi kinerja pemerintah tentu berpikir membutuhkan figur-figur yang bisa melanjutkan pemerintahan sekarang. Sebaliknya, kalau yang kurang puas atau tidak puas dengan kinerja pemerintah hari ini, pastilah kemudian mereka akan berpikir juga, masyarakat, rakyat, persepsi publik berkembang pada figur-figur yang menginginkan pembenahan, perubahan kepemimpinan nasional sekarang.
Jadi berangkat dari mengevaluasi kinerja pemerintah itu dianggap penting kami mengangkat dalam dua tema sekaligus menjadi satu tema, yaitu evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin dan peta politik elektoral Pilpres 2024. Nah, dua penilaian publik tersebut tentu dapat diukur secara signifikan, secara saintifik melalui metode survei yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Jadi pengukuran yang akurat menggambarkan penilaian publik secara tepat. Survei ini harapannya pertama untuk pemerintahan sendiri, dari masukan publik yang kami rekam ini bisa menjadi catatan untuk meningkatkan pembenahan performa pemerintahan sendiri. Yang kedua, dari sisi peta elektoral juga bisa menjadi masukan bagi elit politik, terutama partai politik, untuk mulai memperhatikan, mulai menyeleksi proses kandidasi calon presiden wapres nanti pada 2024. Dan yang ketiga paling penting adalah untuk publik menyampaikan, kami merekam aspirasi publik yang dihendaki perubahan terkait dengan pembenahan kinerja pemerintah maupun dalam konteks untuk peta elektoral menjelang 2024. Karena itulah survei ini akan mengukur jalan laporan kami 3 hal. Satu, mengukur evaluasi kinerja pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Yang kedua adalah mengukur tingkat popularitas dan likability, tingkat kesukaan terhadap beberapa nama yang potensial akan bertarung di 2024. Dan satu lagi kami akan mengukur tentu yang paling penting atau jantung dari survei biasanya adalah soal elektabilitas calon presiden potensial 2024. Secara singkat tentu survei ini saya tidak membedah secara, karena rekan-rekan media sudah cukup sering mengikuti proses rilis survei. Populasi survei ini secara metodologi secara singkat saya menyampaikan tentu adalah para respondennya, populasi utamanya yang memiliki hak suara dalam pemilu, yang usianya sudah 17 tahun ke atas atau sudah menikah tentunya. Kemudian survei ini standar kami melakukan pada umumnya itu menggunakan stratified multi-stage random sampling. Kemudian jumlah sampelnya survei dengan kali ini 1.220 responden dengan margin of error plus minus 2,8% dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, survei kami ini metode pengambilan datanya menggunakan metode tatap muka langsung, bukan by phone, tapi melalui tatap muka langsung. Surveyor bertemu dengan responden secara langsung, tentu dengan menegakkan protokol kesehatan yang ketat karena proses survei di tengah pandemi COVID-19. Proses mengambil datanya dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 10 Oktober dan surveyor kami terlatih dengan minimal para mahasiswa yang terlatih dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan dalam proses validasi data, kami membandingkan antara demografi hasil BPS terbaru 2020, kemudian dengan sampel kami ditemukan tidak ada problem yang signifikan, sehingga secara metodologis survei ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan saya akan menyampaikan beberapa temuan. Dan secara singkat nanti kami akan membagi laporan survei ini untuk melihat secara metodologis proses pengambilan datanya, proses spot check lapangannya cukup ketat, proses callback atau verifikasi terhadap surveyor di lapangan, fotonya diverifikasi, proses entry sampai proses input datanya kita lakukan secara ketat. Karena itu dalam validasi sampel tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan yang berarti, sehingga secara metodologis survei ini bisa kami sampaikan kepada publik. Baik, rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan, siapapun yang menyimak hasil survei Poltreking Indonesia yang terbaru ini, saya izin akan mempresentasikan beberapa temuan survei Poltreking Indonesia temuan tanggal 3 sampai dengan 10 Oktober 2021. Ini kelanjutan dari metodologi surveinya. Saya percepat, kemudian kita melihat bagaimana temuannya. Yang pertama tentu sesuai dengan tema utamanya. Sesuai dengan tema utamanya kita akan melihat seperti apa proses yang akan satu persatu satu dulu evaluasi kinerja pemerintah. Evaluasi kinerja pemerintah, yang pertama kita bedah adalah yang kita tanya kepada publik adalah tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden dan wakil presiden. Jadi dalam satu paket presiden wapres, tingkat kepuasannya itu 67,4%.
67,4% ini adalah gabungan antara yang sangat puas, jawaban ekstrim, dan jawaban moderat cukup puas 61%, jadi total 67,4% yang mengapresiasi, menganggap kinerja Presiden dan Wapres itu puas dan cukup puas. Sisanya 27,8% menilai tidak puas dan gabungan sangat tidak puas dan tidak puas. Sisanya tidak tahu dan tidak jawab. Lalu yang kedua, ini hasil temuan kami tingkat kepuasan terhadap kinerja personal, ya Presiden saja, Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi diapresiasi, dianggap puas oleh publik Indonesia, yaitu 68,4%, yang tidak puas 28,2%. Kalau tadi adalah kinerja pemerintah secara bersamaan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang sekarang tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo sebesar 68,4%. Selanjutkan slide selanjutnya, tingkat kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin di bawah Presiden, dan beberapa kali kita survei selalu tingkat kepuasan kepada Wapres kerap selalu memang di bawah Presiden. Tingkat kepuasan kepada Wapres Ma'ruf Amin sebesar 60,3%. Nah, saya lanjutkan, tingkat kepuasan kinerja pemerintah di bidang ekonomi, ini agak turun dari kepuasan secara umum. Di bidang ekonomi itu angkanya 55,8% yang menganggap puas atas kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Jadi kita bedah secara umum pemerintahan, kemudian per bidang ini sekarang. Saya lanjutkan, kemudian tingkat kepuasan kinerja pemerintah di bidang kesehatan. Ini agak lebih tinggi dibandingkan ekonomi, yaitu 60,0%. Lalu bidang selanjutnya yang kita tanyakan kepada publik adalah di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan tingkat kepuasannya sebesar 58%, cukup tinggi, hampir 60%. Lalu bidang selanjutnya adalah ini agak rendah, paling rendah, yaitu tingkat kepuasan atau kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum. Cuma 50,8%. Yang tidak puas 32% dan sisanya 14,9% tidak tahu atau tidak menjawab atas pertanyaan ini. Selanjutnya adalah di bidang pertahanan keamanan. Di angka kepuasan 54,6%. Setelah itu, setelah pertahanan keamanan adalah di bidang ini yang paling tinggi, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan stabilitas nasional. Jadi lebih pada stabilitas politik. Jadi biasanya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya itu cukup riuh, pertarungan DPR, eksekutif, legislatif. Nah sekarang kan kurang. Nah sehingga dianggap stabil, tingkat kepuasannya paling tinggi di angka 64,1%. Baik, rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan yang saya hormati, selanjutnya adalah di bidang sosial budaya, juga cukup tinggi, menembus angka 60,5% tingkat kepuasannya. Lalu selanjutnya, kita membuat perbandingan, ini adalah grafisnya, grafik dari per bidang. Yang paling tinggi itu di bidang politik stabilitas nasional, dan paling rendah adalah di bidang penegakan hukum. Rentangnya 24% di bidang politik stabilitas nasional, tingkat kepuasannya, sementara untuk penegakan hukum cuma 52%. Nah, kita juga mengukur standar survei-survei nasional yang kerap dilakukan oleh Poltreking dan lembaga survei pada umumnya adalah juga merekam evaluasi di bidang kehidupan rumah tangga publik yang menyatakan lebih baik cuma 55%. Jadi angkanya sedang. 55%, yang jauh lebih baik kita gabung menjadi menganggap lebih baik itu 50%. Cukup tinggi, 37,7% mengatakan tidak lebih baik atau bahkan lebih buruk begitu. Dan ini hasil rekam kita, survei penghasilan rumah tangga publik selama 1 tahun terakhir, 51,2% mengatakan kondisi rumah tangga lebih baik dan lebih tinggi, sama tingginya yaitu lebih buruk 42,2%. Jadi relatif hampir imbang. Selanjutnya adalah kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Jadi COVID-19, karena ini situasi pandemi, masih PPKM juga, kita juga merekam persepsi publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani problem pandemi COVID-19. Yang menilai sangat baik dan baik, kita gabungkan menjadi penilaian baik itu sebesar 65,4%. Dan yang menilai buruk 28%, sisanya tidak tahu dan tidak jawab.
Selain itu, kami juga merekam evaluasi kinerja pemerintah dalam menangani dampak ekonominya. Kalau tadi penanganan COVID secara umum, ini penanganan dampak ekonominya. Yang pertama tadi mungkin lebih pada kesehatannya, penyelesaian pandeminya, ini dampak ekonominya. Yang menilai cukup baik dan baik, sangat baik itu gabungannya 60,7%. 60,7% ini adalah gabungan jawaban yang sangat baik dan baik. Dan menilai buruk itu 32,7%. Jadi angkanya hampir sama dengan slide sebelumnya, penilaian secara umum itu 65%, kemudian ini penanganan COVID dan penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 adalah 60,7%. Dan satu lagi, otomatis kita juga menanyakan terkait dengan performa secara umum, pemerintah, dampaknya adalah apakah perlu dievaluasi dengan merombak atau melakukan reshuffle kabinet. Ternyata hasil survei ini temuannya mayoritas hampir 60%, yaitu persisnya 59,3%, setuju dan sangat setuju agar Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet, mereshuffle kabinet, mengganti beberapa menteri. Tentu dengan beberapa catatan yang menjadi penilaian publik atas kinerja pemerintah di berbagai bidang tadi itu. Ini cukup tinggi, 2 kali lipatnya antara yang setuju dan tidak setuju, lebih kurang 59,3% ini kalau dibulatkan 60% setuju harus ada reshuffle kabinet, sisanya 32,8% tidak setuju untuk dilakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Tentu instrumen Presiden melakukan ini evaluasi publik dan melakukan reshuffle kabinet itu kan ada 3 evaluasi, evaluasi publik, evaluasi teknokratik, dan evaluasi politik. Ini tambahannya. Kalau evaluasi publik, ya ini rekamannya dari survei. Kalau evaluasi teknokratik berbasis akademik, berbasis data-data teknokratik yang sudah disiapkan Presiden, tentu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memiliki instrumen tersendiri. Ada misalnya kantor staf kepresidenan untuk melakukan penilaian indikatornya seperti apa, parameternya seperti apa, dan yang ketiga ada evaluasi politik. Karena realitasnya dukungan politik itu juga penting soal perimbangan politik. Misalnya dengan gabungnya partai baru sekarang, ada partai yang bergabung, atau sebaliknya ada partai yang tidak disiplin dan sebagainya, itu bagian dari perimbangan politik. Sehingga reshuffle kabinet diperlukan tentu dengan 3 instrumen itu. Dan kita mengambil 1 dari 3 instrumen evaluasi, yaitu evaluasi publik. Dari sisi dukungan publik atau bagaimana respon publik jika ada reshuffle kabinet. Temuannya tadi kesimpulannya survei menemukan tingkat kepuasan kerja pemerintah 67%. Lalu ada bidang-bidangnya. Kepada Presiden 68%, kepada Wapres 60%, dan ada kinerja kepuasan di bidang-bidang lainnya. Kepuasan publik terhadap kinerja penanganan COVID, saya singkat lagi sedikit, yaitu angka 64%, menyelesaikan dampak ekonomi, tingkat kepuasannya 60%, dan mayoritas publik mendukung jika ada reshuffle kabinet. Nah, ini bagian kedua, tentu juga ada kaitannya, ini terkait dengan kita merekam peta politik elektoral. Memang masih jauh ya, masih sekitar lebih kurang 2 tahun lebih, 2-3 tahun, masih jauh, tetapi ini bisa menjadi peta awal untuk membaca kecenderungan peta politik elektoral, meskipun politik masih dinamis, masih ada kemungkinan peristiwa politik, dinamika politik yang menyertai, tetapi paling tidak kita bisa membaca paling tidak nama-nama yang muncul dalam persepsi publik, kesan publik ketika ditanyakan siapa calon presiden yang tepat di tahun 2024. Temuannya sebagai berikut. Ini adalah angka popularitas dan likability, kesukaan. Yang grafik warna biru itu adalah popularitas, yang warna merah adalah kesukaan. Jadi kenal dan suka. Yang tertinggi popularitasnya adalah Prabowo Subianto dengan angka 80%, 80,9%. Yang kedua adalah Sandiaga Salahuddin Uno, itu 68,2%. Wajar karena sudah pernah bertarung, masih baru, sekitar 2 tahun lebih kurang. 2019 tarung Pilpres adalah mantan calon presiden dan mantan calon wakil presiden, dan mereka memiliki popularitas yang tertinggi. Popularitas yang tertinggi yang ketiga adalah Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yaitu 67,2%. Popularitas tertinggi yang ketiga adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dengan tingkat kedikenalan 60,4%. Dan yang kelima adalah Ridwan Kamil,
Gubernur Jawa Barat dengan perolehan tingkat popularity 56,4%, dilanjutkan dengan Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, Mahfud MD, Khofifa, Erick Thohir, Gatot Nurmantio, dan seterusnya, Muhaimin Iskandar, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan. Kita ukur di 15 nama ini, di terakhir Andika Perkasa. Nah, yang warna merah adalah tingkat kesukaan dari yang kenal. Jadi publik setelah kita tanya dia kenal, lalu yang kenal itu ditanya tingkat kesukaannya. Tingkat kesukaannya tentu berbeda. Prabowo yang suka dari yang kenal 56%, kemudian Sandiaga Uno 51%, Anies Baswedan 44%, Ganjar Pranowo 49%, Ridwan Kamil 43%, dan seterusnya. Ini adalah peta dikenal, disukai, lalu dipilih. Jadi urutannya kan publik kepada calon, para kandidat itu kenal, suka, dipilih. Kalau kenal dia terbelah dua nanti. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang tidak suka kemungkinan besar pastilah tidak memilih. Yang suka nanti terbelah, ada yang memilih dan tidak memilih. Jadi kenal, suka, angkanya popularitas tinggi, nanti yang suka masih turun sedikit, nanti elektabilitasnya turun sedikit. Gitu. Nah, ini temuan yang paling penting bagian terakhir saya akan menyampaikan terkait dengan peta elektabilitas calon presiden menjelang 2-3 tahun pemilihan presiden 2024. Kami sebenarnya rekan-rekan sekalian melakukan semacam pre-risetnya sebelum melakukan survei nasional. Kita melakukan FGD, menganalisis, meta-analisis berdasarkan data-data sebelumnya. Itu ada, kita mengambil dari 4 jalur sebenarnya yang kita masukkan dalam simulasi sebelum saya mengeluarkan grafiknya. Yaitu tren yang sangat kuat adalah jalur kepala daerah, khususnya gubernur. Dan lebih khusus lagi adalah gubernur di Pulau Jawa. Itu masuklah beberapa nama seperti Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, Ibu Kota, kemudian Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yang ketiga adalah Khofifa Indar Parawansa, Ridwan Kamil, yang ketiga Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang kedua, yang ketiga adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan yang keempat adalah Khofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Biar urut dari barat ke timur saya menyebutkannya. Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Khofifa Indar Parawansa. Itu 4 calon presiden potensial dari jalur kepala daerah atau dari jalur gubernur. Dan itu trennya masih relatif kuat karena presiden sekarang juga dari jalur yang sama, yaitu jadi jalur gubernur DKI Jakarta. Yang kedua, kita melakukan screening atau melakukan proses seleksi berdasarkan data-data, meta-analisis, muncul juga dari jalur ketua umum partai. Dari ketua umum partai ada beberapa nama, dari partai yang terbesar, ketua umum partai atau veto player, orang kuat di partai ya. Dimulai dari partai yang terbesar, itu ada PDIP, yaitu masuklah nama Puan Maharani, kemudian ada ketua umum Golkar, Erlangga Hartarto, kemudian ada ketua umum Gerindra, Prabowo Subianto, kemudian juga ada ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, juga ada ketua umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian juga ada ketua umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Jadi beberapa nama yang memang diperbincangkan dan masuk di radar-radar survei sebelumnya. Dari sisi ketua umum juga kita masukkan beberapa nama. Nanti kalau ada yang terlewat saya akan sebutkan ketika saya menyajikan atau menjelaskan grafis slide selanjutnya. Yang ketiga, jalur yang ketiga juga strategis. Kalau satu ada gubernur, kenapa strategis? Karena mereka punya panggung strategis, apalagi penanganan COVID, keunggulan dalam tren capres sebelumnya, presiden sebelumnya, dan tren mereka punya panggung strategis. Yang kedua adalah ketua umum partai. Mereka selain panggung strategis, liputan medianya oke juga, tetapi juga mereka mengantongi tiket. Karena berdasarkan konstitusi kita, itu kan syaratnya masih 20%. Presidensial threshold-nya, maka para ketua umum partai juga punya potensi karena punya mengantongin itu tiket partai. Dan yang ketiga adalah dari kelompok pejabat pemerintah, yaitu anggota kabinet yang kami lakukan proses simulasi. Ada beberapa nama yang potensial, tentu ada seperti Mahfud MD, kemudian ada Sandiaga Salahuddin Uno, yang ketiga kemudian ada Erick Thohir, itu juga menteri yang masuk dalam rekam survei kita, dan yang lainnya yaitu dari kelompok yang keempat adalah dari militer.
Kita masukkan juga ada nama lama seperti Gatot Nurmantio, kemudian juga ada Andika Perkasa, dan kita masuk, kita lihat seperti apa perolehan suara sebagai berikut. Nah, ini yang tertinggi, kita bisa lihat ini pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini adalah top of mind. Kita belum membuat simulasi, kita belum membuat nama. Kita tidak buat di dalam kuesioner, tidak kita tanyakan, tetapi pertanyaan terbuka ditanyakan kepada publik apa yang terlintas mereka, kalau apa yang pilihan mereka kalau diadakan, jika pemilu dilakukan hari ini, siapa yang akan Bapak Ibu Saudara pilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2024? Yang tertinggi Ganjar Pranowo di rentang margin error dengan Prabowo Subianto 18,2%. Yang kedua adalah Prabowo Subianto 17,1%, mepet ini di dalam rentang margin error. Margin of error survei ini adalah plus minus 2,8%, berarti ini imbang antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dan yang ketiga adalah Anies Baswedan dengan perolehan angka elektabilitas 10,2%. Nah, terpaut cukup jauh setelah tiga besar ini, di nomor 4-nya agak kecil, Ridwan Kamil 2,4%, saya sebutkan namanya biar semuanya saya sebut, Khofifah Indar Parawansa 2,1%, Sandiaga Salahuddin Uno 1,7%, Puan Maharani 1,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,3%, Airlangga Hartarto 0,5%, Gatot Nurmantio 0,4%, Andika Perkasa 0,3%, Mahfud MD 0,3%, Erick Thohir 0,2%, dan Muhaimin Iskandar 0,2%. Kemudian nama-nama lainnya yang kita kelompokkan angkanya sangat kecil, 0,1, 0,2, 0,1 gitu, 5,7%. Kemudian yang undecided, orang yang belum menentukan pilihan, yang tidak tahu dan tidak jawab, belum punya pilihan, cukup tinggi karena ini pertanyaan terbuka, yaitu 37,9%. Ini adalah pertanyaan terbuka, saya ulangi, pertanyaan terbuka tanpa simulasi. Setelah ini saya akan menyajikan simulasi dengan mengeluarkan 15 nama yang tadi saya sampaikan, yaitu sebagai berikut. Ini adalah nama surveyor menanyakan langsung kepada responden dengan tatap muka, maka dengan membuat simulasi nama dikeluarkan, yang tertinggi adalah Ganjar Pranowo 22,9%, dilanjutkan Prabowo Subianto di nomor 2 20,0%, ini sudah punya rentang di MOE ya, sedikit di atas MOE, margin of error, sehingga Ganjar unggul tipis dibandingkan Prabowo Subianto untuk nomor 2 elektabilitasnya. Dan yang ketiga adalah Anies Baswedan di perolehan elektabilitas 13,5%. Lalu saya sebutkan semuanya, Ridwan Kamil 4,1%, Agus Harimurti Yudhoyono 3,3%, Sandiaga Salahuddin Uno 2,8%, Khofifah Indar Parawansa 2,5%, Puan Maharani 1,9%, Gatot Nurmantio 1,2%, Andika Perkasa 1,2%, Airlangga Hartarto 1,0%, Erick Thohir 0,9%, Mahfud MD 0,8%, Muhaimin Iskandar 0,3%, dan Zulkifli Hasan 0,2%. Dan yang tidak menjawab dan merahasiakan 7,5%, yang belum memiliki pilihan, tidak tahu dan tidak jawab, yaitu sebesar 15,9%. Jadi dari peta ini terlalu dini, terlalu cepat kalau kita mengerucutkan simulasi lebih kecil, tetapi karena pemilu atau pilpresnya masih cukup jauh, maka kita harus membuka rentang nama-nama sebanyak-banyaknya, dan konteks ini tentu juga yang sudah punya meta-analisis yang kami lakukan untuk merekam survei-survei sebelumnya, kemudian peredaran media, pemberitaan dan sebagainya, muncullah nama-nama ini kemudian, tetapi bukan terbatas hanya nama ini, ada nama-nama lain juga, tapi angkanya sangat kecil. Tentu ada yang bertanya, kok si A tidak masuk, kok si B tidak masuk? Kita tanyakan, ada di pertanyaan terbuka, ada pertanyaan semi terbuka, tapi nama-namanya tidak tinggi angkanya. Mereka tentu di luar perolehan angka yang ditampilkan di grafis ini. Artinya angkanya 20 di bawah 0,2%, tidak kita sertakan, gitu. Jadi simpulan dari grafis ini, teman-teman semua, ini sudah terlihat mulai ada kecenderungan itu menguatnya 3 nama calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. 3 figur yang cukup stabil perolehan elektabilitasnya menembus angka 2 digit, yaitu di angka 10%. Di angka 10%. Bahkan Prabowo pas di 20%, Ganjar Pranowo bisa di atas 20%. Jadi 3 nama ini adalah
untuk peta politik elektoral hari ini. Saya ulangi, ini peta hari ini karena pemilu itu masih berlangsung durasinya menjelangnya itu 2-3 tahun, maka dinamika politik masih sangat dinamis. Ada peristiwa politik, ada momentum politik, ada mungkin gempa politik dan sebagainya akan menjadi variabel yang membuat fluktuasi atau dinamisnya angka elektabilitas. Karena itu masih sangat mungkin ada perubahan-perubahan. Tetapi peta hari ini kecenderungannya menunjukkan sudah mulai mengerucut, kelihatan di sini. Kita lihat grafiknya cukup jauh, menipis di nomor 4 dan seterusnya. Maka 3 yang di atas itu sudah menguat secara elektabilitas, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Yang lainnya tentu masih punya waktu untuk meningkatkan elektabilitas, untuk meningkatkan performa dan sebagainya. Itu temuan penting dari survei kami kali ini, Poltreking Indonesia dengan tatap muka menggunakan responden sebanyak 1.220 dan pengambilan data dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 10 Oktober 2021. Dan undecided-nya tadi ya, saya ulangi sedikit lagi, 15,9%, cukup tinggi di sini. Jadi ada proses dinamika. Dan dalam politik, selain ada di luar survei ya, selain panggung politik yang sangat menentukan, ada panggung strategis. Semua punya panggung strategis. Ganjar punya panggung strategis bernama Gubernur Jawa Tengah. Kemudian Prabowo juga punya panggung strategis selain sebagai Ketua Umum Gerindra, juga sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Kemudian Anies Baswedan juga punya panggung strategis saat ini, yaitu Gubernur DKI Jakarta. Lalu Ridwan Kamil juga punya sebagai Gubernur Jawa Barat, juga strategis. Kemudian Agus Harimurti Yudhoyono juga Ketua Umum Partai Demokrat, Sandiaga Salahuddin Uno juga Menteri saat ini, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur, Mbak Puan Maharani Ketua DPR, dan juga politisi penting di PD Perjuangan, dan yang lainnya mungkin tidak sekuat yang di atas panggung politiknya. Tinggal faktor yang kedua, siapakah di antara mereka nanti yang menguat mendapatkan momentum politik menjelang pemilu 2024. Siapa nanti yang akan mendapatkan momentum politik itu akan menentukan siapa yang semakin kuat nanti trennya, akan menguatkah, stagnankah, atau turun. Yang paling tidak dapat disimpulkan dari beberapa survei ini, bahwa kalau tadi kami menjadikan potensi eskalator politik menuju suksesi pemimpinan 2024 mendatang itu ada 4 jalur, maka dengan temuan survei ini terlihat kemungkinan potensial hanya 3 jalur saja, yaitu jalur gubernur, khususnya ini eskalator politik menuju Capres 2024 yang potensial jalur gubernur, khususnya gubernur di Pulau Jawa, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur Jawa Timur. Yang kedua adalah eskalator yang strategis juga adalah pemegang tiket partai politik, yaitu para ketua umum partai. Yang kami rekam di sini ada Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian ada Puan Maharani, Airlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar serta Zulkifli Hasan. Yang ketiga adalah eskalator politik potensial menuju 2024, yaitu menteri di kabinet. Meskipun angkanya tidak setinggi gubernur ya, kita lihat Ganjar dan Anies gitu. Yaitu yang ketiga para menteri. Menteri yang kita rekam di sini yaitu ada beberapa nama, sebenarnya ada irisan juga, seperti Prabowo juga menteri sekaligus ketua umum partai, juga menteri Prabowo Subianto, kemudian Sandiaga Salahuddin Uno juga menteri, kemudian juga Airlangga Hartarto ketua umum tapi juga menteri, Erick Thohir menteri, Mahfud MD juga menteri saat ini. Jadi ini adalah eskalator politik yang potensial 3 yang kita analisa berdasarkan temuan survei ini, dan tergantung siapa mendapatkan momentum politik. Demikian temuannya, kesimpulannya secara singkat saya sampaikan. Kesimpulan pertama, rekan-rekan semua, tingkat kepuasan kinerja pemerintahan terhadap pemerintah 67,4%, dengan kepuasan kepada Presiden Jokowi 68%, kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebesar 60%. Kemudian ada kepuasan di berbagai bidang. Yang kedua, kepuasan terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 65,4%. Saya ulangi ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian penanganan dampak ekonominya sebesar 60%. Kesimpulan ketiga terkait dengan kinerja kabinet ternyata hampir 60%, persisnya 59,3% publik itu menyampaikan aspirasi diperlukannya reshuffle kabinet dan merangka untuk meningkatkan kinerja atau performa pemerintah. Karena itu Presiden juga
direkomendasikan paling tidak dari rekaman data survei ini untuk melakukan evaluasi. Ini evaluasi publik, tentu dikombinasikan dengan evaluasi teknokratik dan politiknya. Temuan yang keempat dalam pertanyaan ini peta elektoralnya, top of mind atau pertanyaan terbuka Capres 2024, ada 3 nama yang paling tinggi, yaitu pertama Ganjar Pranowo, yang kedua Prabowo Subianto, dan yang ketiga adalah Anies Baswedan, diikuti dengan Ridwan Kamil dan Khofifah Indar Parawansa dan nama-nama lainnya. Kemudian kesimpulan yang kelima, dalam simulasi 15 nama, ada 3 calon presiden yang memiliki elektabilitas di atas 10%, Ganjar Pranowo, kemudian kedua Prabowo Subianto, dan yang ketiga adalah Anies Baswedan. Angkanya 22,9% Ganjar Pranowo, 20% Prabowo Subianto, dan 13,5% Anies Baswedan. Jadi dari simulasi maupun pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup, itu 3 calon presiden berpotensi menjadi calon presiden kuat. Dari data survei ini, 3 nama itu. Tetapi ada catatan kita, karena hasil ini merupakan potret peta politik elektoral terbaru yang terekam hari ini. Ini seperti perakiraan cuaca terkini. Pengambilan data proses survei ini berarti di bulan Oktober. Mengingat pelaksanaan Pilpres masih cukup jauh, hingga 2024 sangat mungkin terjadi berbagai dinamika, peristiwa politik, dan momentum politik yang berpotensi mengubah peta politik elektoral ke depan. Tergantung nanti bagaimana strategi politik, bagaimana isu yang bergulir dari setiap kandidat. Tetapi paling tidak survei ini bisa disimpulkan ada 3 calon presiden terkuat, yaitu 3 nama tadi, Ganjar, Prabowo, dan Anies, ditambah nama-nama lainnya tentunya. Kesimpulan terakhir, berdasarkan temuan survei ini, dalam konteks Pilpres 2024 terdapat 3 panggung strategis, yaitu kepala daerah, khususnya para gubernur di Pulau Jawa. Yang kedua adalah panggung bernama Menteri Kabinet, karena mereka bisa menampilkan kinerjanya secara atraktif, gubernur dan menteri, dan yang ketiga terus pemilik tiket partai, yaitu para politisi atau ketua umum partai politik, yang mereka semua mendapatkan sorotan publik dan dapat dikapitalisasi sebagai eskalator politik untuk menuju arena Capres 2024. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua, rekan-rekan media yang mengikuti proses presentasi hasil survei Poltreking Indonesia ini, dan siapapun yang ikut menyimak. Inilah temuan survei yang kami lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu potret terkini penilaian publik atas kinerja pemerintah, yang tujuannya seperti saya katakan latar belakang ini bisa memompa, mendorong untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Dan pemerintah kalau kinerjanya meningkat, yang diuntungkan adalah rakyat. Jadi tugas sederhana dari yang sedang memerintah, mengemban amanah rakyat itu adalah, sedang memegang mandat rakyat itu adalah menjalankan konstitusi, menjalankan amanah rakyat, dan untuk tentu menjalankan demi kesejahteraan masyarakat dan seterusnya. Dan kalau itu, mudah-mudahan survei ini bisa menjadi masukan bagi para elit politik juga, bagi pemerintah untuk meningkatkan performa, dan ini bagian dari menyuarakan suara rakyat supaya kinerja pemerintah terus ditingkatkan hingga masa terakhir periode pemerintahan ini. Sekaligus juga mudah-mudahan ini bisa menjadi kontribusi pembangunan dan kemajuan demokrasi kita ke depan, dan data ini juga bisa menjadi masukan bagi partai politik untuk mulai melihat nama-nama yang masuk ke radar politik, yang mulai bisa kita deteksi figur-figur potensial, kita rekam dari suara publik melalui survei dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih untuk waktu berkenan rekan-rekan semua menyimak pemaparan singkat yang saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan potret ini menjadi salah satu menambah khasanah temuan-temuan akademik, temuan-temuan merekam aspirasi publik untuk menyambung aspirasi yang diinginkan oleh publik saat ini. Terima kasih, selamat siang, dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Bapak Hanta Yuda. Dengan demikian, berakhirlah sudah rilis survei evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin dan peta elektoral Pilpres 2024. Semoga hasil survei ini bisa menjadi masukan signifikan bagi pemerintah dalam pembangunan dan bermanfaat bagi demokrasi di Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya, Muhammad Aditya Pradana, sebagai Direktur Komunikasi Poltreking Indonesia, atas nama Poltreking Indonesia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.